saya melihatnya ini hal yang tidak pernah terbersit dalam hidup saya. Apa-apa saja sebetulnya skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang. Tadi saya bilang skill gitu number second berapa lah gitu loh. Cuma memang yang pertama mental dan yang di Sunset Talk. Ini kayaknya Kak Edo juga kenapa kita tuh sering kali kalau mau Sunset Talk tuh hujan. Dan tentunya juga ini nyambung sama narasumber kita saat ini. Kayaknya Kak Edo tuh cocok bekerja dengan air deh. Kenapa? Karena abis ini juga kita akan berhubungan dengan air dan elemen lainnya, yaitu adalah api. Kalau saya air berarti saya teman mereka karena saya membantu ya. Betul. Kalau api? Kalau api ya kita teman juga sebenarnya. Teman juga. Api itu kalau kecil teman, kalau gede dia gitulah. Nanti kita akan bahas bersama. Sekarang di studio udah ada Ibu Tessy Haryati, Kepala Seksi Penyelamatan Kebakaran Bidang Operasional Kebakaran. Welcome to Detik Sore, Bu Tessy. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya menarik sekali, Sri Kandi Penakluk Api. Karena Bu Tessy adalah wanita pertama dari pemadam kebakaran yang saya lihat, yang saya ketemu. Yang langsung ketemu langsung. Iya. Oh ya? Belum pernah melihat. Aku punya tahu beberapa teman Bu cewek dan dia berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran gitu. Mungkin Bu Tessy bisa cerita kayak seberapa challenging menjadi seorang petugas pemadam kebakaran dari sisi kaum perempuan gitu. It is very challenging ya, of course. Jadi saya melihatnya ini hal yang tidak pernah terbersit dalam hidup saya menjadi pemadam kebakaran. Karena apa? Ketika ada kebakaran semua berlari menjauh, tapi pemadam kebakaran justru berlari mendekat. Nah itu challenging ya. Dan bagaimana caranya? Kita deketin dulu mic-nya. Baik. Alright. Nah, oke, silakan. Ya, bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan nyawa orang yang memang terdapat korbannya di dalamnya, kemudian diupayakan juga harta yang memang kita bisa selamatkan di TKP tersebut gitu. Dan ini perempuan di institusi laki-laki itu hal yang berbeda. Yes, itu challenge yang kedua gitu. Kenapa? Karena kita harus memanage laki-lakinya itu bukan usia-usia tua gitu. Jadi usia muda yang memang mereka ibarat kata masih 1000 watt. Ya jadi tenaga kuda. Powernya masih. Terus kalau diatur atau kita kan ada strategi rekayasa operasi ya, dan mereka itu harus cepat gitu, cepat dan tegas. Karena kalau tidak tegas mereka ya seperti itu gitu. Karena kita tahu nggak bisa lama kalau untuk TKP kebakaran, lama-lama nanti banyak yang korbannya seperti itu. Iya betul. Ini kan bawa selangnya itu kan itu berat banget, saya pernah Berat nyobain, banget, berat banget. serius. Ada nggak sih Bu yang kaum perempuan yang bawa itu juga? Oke, saya dilatih seperti itu dan harus loh kita. Oh, memang juga harus megang itu juga. Berarti memang juga peran perempuan tuh disebar juga ya Bu ya, di berbagai sebetulnya divisi posisi. Gitu, posisi. Iya, betul. Jadi saya tidak hanya di manajerial aja. Ketika saya minta atau menyuruh anggota untuk tempur, itu saya tahu kekuatan rekayasa alat apa saja yang harus dipakai, diturunkan. Selang itu kan ada 2 jenis, ada yang ukurannya 2,5, ada yang 1,5. Kalau 2,5 itu mungkin berat ya. Terus ada yang dari rubber juga, ada yang dari kanvas juga. Itu bahannya juga berbeda-beda. Terus tekanan barnya itu kita juga pegang nozzle-nya itu nggak bisa segampang itu gitu. Jadi kita harus tahu supaya bagaimana rekayasa operasi kebakaran itu bisa efektif dan efisien di rentang waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Memang dibutuhkan gitu. Jadi dan yang berat. Perempuan juga ikut turun memadamkan api ya Bu ya? Ikut. Seperti itu. Cuma memang di Depok ini agak langka ya profesi untuk yang perempuan ya. Oh ya? Iya. Dan kebetulan di lapangan ini baru saya aja, dan kemarin rekrutmen dapat 1 orang gitu loh. Selangka itu. Itu juga jadi salah satu faktor tadi beratnya tantangan dan tugas itu, perempuan kerap enggan begitu menjalani profesi ini Bu. Iya, memang yang pertama sih memang skill itu sebenarnya sih nomor 2 ya. Yang pertama tuh mental. Oke. Jadi kita kan di TKP nggak tahu korban kita perempuan, laki-laki, balita, lansia, kita nggak tahu kan. Nah tapi kita butuh sentuhan perempuan. Karena kadang-kadang di TKP itu panik dong.
banyak yang panik ya, warga apalagi korban. Nah di situ butuh perempuan lah, figur perempuan seperti itu. Cuma di Depok nih, kalau saya kan di manajerial, jadi saya ngatur pasukan tapi ikut juga membantu ke psikologinya korban seperti itu. Jadi double function aja. Tapi pernah di lapangan juga, Bu? Emang saya di Oh, lapangan. emang di lapangan ya? Saya pegang pasukan. Oke. Pasukan yang saya pimpin itu di penyelamat atau rescuer. Ah, Gitu, buat Apa Bu ketinggian. case yang paling memorable deh untuk Ibu? Kalau kalian lihat di YouTube itu ada kejadian anak usia 13 tahun atau 14 tahun ya, waktu itu di 2021 dia tertimpa kren zaman dulu itu, yang betonnya segede 3 orang dewasa itu baru bisa peluk, itu direntangkan tangannya itu segede itu. wow. Itu dia kepalanya sudah masuk ke dalam beton. Jadi saya datang itu, jadi kren itu roboh, nggak stabil, jadi sehingga tembok untuk pancang airnya itu dia jatuh ke rumah. Nah anak ini lagi belajar di dalam rumah. Dia nggak tahu kalau ternyata tiba-tiba kren roboh atau tiangnya roboh menimpa dia. Kepalanya itu udah masuk ke dalam, jadi tinggal pergeseran sedikit udah remuk kepalanya. Iya. Dan alhamdulillahnya sih bisa diselamatkan gitu. Ini ya Bu videonya ya Bu. Nah gitu. Keren itu tadi ya. Nah itu anaknya di depan saya itu nah itu temboknya Itu berapa lama Bu evakuasinya? itu betonnya segede itu ya. Wow. Itu karena beton lama, Itu harus jadi hati-hati banget sih ya. Zaman Orba. Nah itu sekitar 3 jam ya. 3 jam. Jadi anaknya itu udah bilang, ibu aku haus. Tapi nggak boleh, kan ada puskesmas standby medis ya. Boleh nggak saya kasih minum? Nggak boleh Bu, karena takut ada ya mungkin yang lebih mengerti medis ya. Kamu saya tetesin madu aja nggak apa-apa ya. Ya udah, gitu. saya tetesin. Jadi dia baru bisa tenang ketika saya datang, karena sebelumnya kan dipegang sama laki-laki. Dia bilang, ini kamu tenang aja, Bu, masih lama nggak Bu? Jadi usianya itu sama anak saya yang kecil ini, yang perempuan. Jadi saya bilang, udah kamu tenang aja, semua baik-baik aja. Itu rekayasanya agak sulit karena dia posisi tidur, rebahan ya, telentang. Cuma kakinya kejepit di beton gitu loh. Tangannya juga sebelah. Jadi segini tuh udah masuk ke beton. Jadi kita sedikit demi sedikit diredus. Kayak gitu lah risikonya. Takutnya emang takutnya meninggal aja, intinya seperti itu. Iya. Tapi berarti juga Ibu juga butuh apa ya, di momen-momen yang semua orang panik ya, nggak mungkin gitu orang nggak melihat kondisi anak seperti itu nggak panik ya. Ibu juga harus tetap tenang gitu ya. Betul. Gimana Bu tetap bisa tenang, padahal sebenarnya pasti ada paniknya dong Bu pada saat rescue. Ajarin kita Bu gimana caranya bisa tenang dalam Kita badai. kayak dikit-dikit panik nih. Ya, jadi yang pertama memang boleh panik, tapi kalau lagi tugas tinggalkan di rumah. Oke. Simpen dulu di rumah karena nanti rekayasa operasi kacau. Kuncinya di situ. Don't panic gitu aja, nggak boleh panik kita kalau lagi di situ. Jadi ketika udah di lapangan tuh udah profesional aja ya, memang harus begitu ya. Iya. Dan yang juga bikin kita tambah kagum sama teman-teman di Damkar gitu, mereka tuh nggak cuma madamin api, banyak tugas-tugas unik lainnya yang diberikan kepada mereka teman-teman di Damkar ini, karena juga ternyata Damkar tuh bukan cuma dinas pemadam kebakaran, tapi ada juga dan penyelamatan ya Bu ya. Jadi apapun yang prinsipnya menyelamatkan itu wajib dibantu. Jadi gini, saya sih waktu itu ikut upacara di gedungnya waktu masih COVID. Pak Tito Karnavian tuh selaku Kemendagri bilang begini, pemadam kebakaran ilmunya itu aja, tapi penyelamatan cobalah, karena ini akan berkembang dan berkembang. Saya bingung kok berkembang ya. Nah begitu saya balik lagi ke Depok itu, saya ngecek laporan ternyata 100% setiap tahun ya peningkatannya. Peningkatan laporan. Iya, laporan permintaannya. Jadi orang tuh makin unik-unik aja ya. Iya, makin random. Karena begini, batasan dari aturan itu sendiri menolong hewan, manusia dan hewan. Itu batasannya. Kan luas sekali ya. Banyak sekali ya, banyak sekali, luas iya. sekali maksudnya. Terus saya bilang begini, ini kalau makhluk halus bisa dimasukin ya masukin nih, mari kita tolong nih gitu kan. Pernah nggak Bu diminta untuk mengeluarkan ngerukiah orang, pernah nggak Bu? Alhamdulillah sih enggak, jangan sampai. Tapi laporan itu maksudnya permintaan itu pernah ada nggak? Bantuin. Oh enggak, kalau itu enggak pernah ada, kita enggak pernah ada. Yang paling
dari yang berat itu yang tadi. Kalau yang remeh itu kita pernah, Bu aku mau ganti visor helm, murnya minta dibuka baut. Oh iya bawa aja. Tapi boleh Bu. Tapi iya kita Dengan permintaan receh Iya, itu kita boleh minta bantuan. dan akhirnya Maksudnya itu penyelamatan kan tidak membahayakan nyawanya dia, Bu. Kenapa ke tetangganya? Atau buka YouTube. Bisa. Nggak apa-apa kok gitu Benar. tutorial. ya jadi kita nggak bisa nolak karena kita itu punya target respon time. Jadi merespon semua itu KPI pelayanan. Iya. Itu jadi target Kalau responnya kinerja dengan kami. link YouTube nggak boleh, Bu. Kita kirimin link YouTube Nih, aja. nih, gitu. Happy. Nggak Iya. boleh ya? Kita wow. mohon maaf kita juga lagi berusaha untuk mengurangi jejak karbon kata Ibu gitu kan, kayak kalau pergi ke sana lagi kita bakar emisi lagi nih, Iya. bikin emisi lagi. Tapi emang harus diselesaikan Iya, juga kita Bu, respon, setiap ha. laporan itu ya. Setiap laporan yang masuk yang receh mau enggak itu berat ataupun ringan tetap kita harus respon. Bu, tell us more. Iya. Apalagi yang receh-receh yang pernah receh dan unik gitu. Iya, Yang diingat sama Ibu. kalau saya sih itu helm, terus yang kalau kayak ngambil kunci kayak gitu, pernah anak sekolah segede SMA ya, dia itu minta tolong kayak kunci motornya jatuh digorong-gorong gitu. Terus sebenarnya sih tinggal nyungkil gitu aja gitu, gampang gitu. Cuma karena ini enggak, karena kita mau foto sama bapak pemadam. Bikin konten. Iya. Dia juga punya KPI. Ternyata sengaja kayaknya sih ya dijatuhinnya Oh, ya ya. udah. Jadi yang saat itu semacam simbiosis mutualisme Iya, dari teman-teman Damkar dapat KPI tambahan response time-nya, kemudian dari dia juga ada untuk kontennya Betul, dia. untuk kontennya juga. Tapi sebetulnya Ada aja orangnya. rekan-rekan dari Damkar sendiri mengenai, kan sekarang sebetulnya banyak tuh ya sosok-sosok Damkar juga di sosial media gitu ya. Ada yang memang dia memperlihatkan kesehariannya, ada yang memang juga ya double job dengan menjadi stand up komedian lah misalnya, di content creator dan segala macam. Itu sebetulnya seperti apa Bu dari rekan-rekan Damkar lainnya? Ya kalau saya melihat itu adalah fenomena yang memang berkembang dan kami tidak membatasinya, dan kami juga memberikan keleluasan kepada anggota kami untuk melakukan hal-hal yang positif, karena media luar biasa berkembang ya, nggak seperti zaman dulu gitu. Dan kenapa harus dibatasi kalau itu memberikan dampak yang positif gitu. Kan kita itu piket 1-2 ya, 1 piket 2 hari libur. Terus 2 hari kalian mau ke Amerika silakan. Mau Kalau bisa. kalian mau mencari nafkah seperti ojol atau mau stand up comedy atau mau chef, itu terserah. Itu kami leluasa. Yang penting pada saat piket yang baik dan benar, TKP direspon, selesai. Gitu Kalau lagi aja. bertugas live TikTok boleh nggak Bu? Sebenarnya nggak boleh ya, cuma selama itu tidak berdampak pada pelayanan. Ya karena kami kan tolak ukurnya pelayanan ya. Itu doesn't matter sih menurut kami. Yang penting dijaga aja Iya. ininya ya, pelayanannya ya. Iya, tidak mengganggu pelayanan intinya Oke. seperti itu. Ini terkait juga dengan Damkar perempuan yang masih menjadi rare item ya Bu ya. Sebetulnya apa saja sebetulnya skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang damkar perempuan gitu ya. Dan sebetulnya apa harapannya untuk para Sri Kandi yang mungkin ya juga ya, ini adalah satu pekerjaan yang menurut aku sih keren gitu dan menyenangkan sekarang itu setelah semakin berkembang. Ya, yang pertama sih untuk tadi saya bilang skill gitu number second berapa lah gitu loh. Cuma memang yang pertama mental, dan yang perempuan itu balancing di dalam suatu tim, karena tidak ada superhero. Kita ada semua tim, jadi kita semua pahlawan gitu. Cuma seperti tadi, fungsi perempuan itu yang harus dikedepankan. Karena memang kan di TKP itu nggak bisa janjian dan nggak bisa pesen gitu loh. Jadi sebaik mungkin kita asah skill kita, mental kita untuk siap di TKP manapun, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang untuk Sri Kandi yang ada di Indonesia ini nggak cuma pemadam, mungkin Sri Kandi pekerjaan lain ya. Saya pikir ya buktikan aja bahwa kita memang ras terkuat di semesta ini gitu. Yes, you are. Iya, kasih paham, kasih rata semua TKP. Saya udah bilang kayak gitu sih. Jadi nggak usah minder dengan kita perempuan, walaupun berada di lingkungan yang ekstrim ya, dan yang sangat enggak sekali deh buat perempuan gitu.
ya buktikan kita bisa, bahwa ya itulah ras terkuat di bumi itu bisa hidup dimanapun. Saya bilang. Itu udah terverifikasi tanpa harus jadi pemadam kebakaran pun. Checklist kalian biru sudah ya. Jadi Ada checklist ras biru terkuat ya. di bumi sih, Bu. Iya. Itu melahirkan aja udah seberapa kali lipat ini kesakitannya. Betul, itu udah betul. membuktikan sih. But anyway, menjadi pemadam kebakaran gitu ada syarat secara administratif, syaratnya apa, Bu? Ya, yang pertama memang dia harus melalui diklat dulu. Jurdam 1 itu udah harus pasti dia punya. Karena di situ memang basic skill. Terus mentalnya juga ditempa, fisik dan jasmaninya juga harus benar-benar qualified ya. Terus yang kedua, kalau administrasi dia mungkin nggak ada yang basic ya, karena SMA pun kita terima, SMA, SMK itu kita sederajat itu kita terima. Karena memang kita mulai dari nol. Kita tempa dari nol, nanti ada banyak diklatnya itu banyak sekali kalau di Nggak ada spesifik jurusan khusus ya? No, karena memang kita butuhnya mental sih, gitu. Kalau skill kita bisa asah, kayak gitu. Tuh. Ya Gen Z susah dong nih mental. Jangan. Mental saya Generasi loh. Siapa tahu nanti pemadam kebakaran Gen Z udah kayak nggak ada lagi yang nelpon perkara mur lagi. Mereka yang bikin konten. mereka yang bikin kontennya kayak oke, ini adalah waktunya aku bikin konten juga. Bersinar Ada gitu dia, ya. Kita nggak tahu juga, tapi ya kita ucapkan terima kasih lah ya Baik, sama Ibu dan juga sama-sama. rekan-rekan dari petugas pemadam kebakaran juga, dan keselamatan ya, itu dia ya. Karena Iya aku juga dong. sempat bingung kayak kok bisa ada jari nyangkut di gayung minta tolongnya sama damkar. Oh, ternyata ada, dan keselamatannya juga. Jadi tentunya tugasnya banyak, tugasnya nggak mudah gitu ya. Tapi tetap juga bisa memberikan banyak inspirasi lah untuk kita. Luar biasa sih, kita mau standing applause dulu. Wow, potong dong badannya. Nggak kelihatan. Ayo, ya udah tepuk tangan. Ya. Lambat nih kerjanya teman-teman. Satu lagi deh buat Bu Tesi juga, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang pemadam kebakaran, kemudian menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Gimana cara Bu Tesi bisa membagi peran-peran tersebut bisa seimbang gitu di masing-masing ranah itu? Yang pertama memang waktu tidak bisa dibagi, karena mereka akan terbagi dengan sendirinya ketika kita berdoa bahwa kita akan lakukan yang terbaik buat keluarga, buat institusi, maupun buat hal yang lain. Itu mereka akan terbagi karena Allah akan memberikan jalannya nanti masing-masing. Jadi saya bilang kalau saya nggak punya resep khusus bagaimana membagi waktu, nggak ada. Jadi saya pikir saya tinggal berdoa aja, saya minta sama Allah yang banyak bahwa saya mau ketemu dengan anak saya, mau bisa ngobrol dengan orang tua saya, atau saya mau selesaikan TKP secepat mungkin, smooth mungkin tanpa ada resiko. Itu nanti Allah pasti akan kasih caranya gitu. Yang penting ikhtiar aja, Bu ya. Iya. Berusaha dan berdoa katanya. Ikhtiar apa tawakal? Tawakal ya, Bu. Gue yang punten kan takut. Ya Terus kayak, begitu lah tolong. ya. By the way, Ya. terima kasih sekali lagi Bu Tesi sudah mau hadir ke Detik Sore, ngasih inspirasi Sama-sama. buat kita. Semoga mungkin Bu Tesi ada harapan gitu dari ke pemerintah, mungkin apa yang bisa ditingkatkan buat kesejahteraan dari teman-teman damkar. Ya, untuk harapannya memang banyak ya, karena memang semakin kesini tuh damkar semakin diminta bantuan, dan ini mulai random. Jadi kami mohon bisa diberikan fasilitas yang terbaik, apapun itu yang diberikan oleh pemerintah, kami mohon yang terbaik untuk selalu dapat melayani masyarakat dengan baik. Oke. Amin. Dicatat. Terima kasih banyak. amin. Dan juga terima kasih juga buat Detikers. Kita waktunya harus pamit karena udah jam 6:08 nih, Yes. guys. Besok kita masih ada lagi tapi ya Zaya. Betul, walaupun kita sebetulnya sedih masih pengen ngobrol juga sih. Asli. Boleh nggak tiap Jumat, tiap Kamis kita ngobrol sama Bu Tesi, sama damkar, boleh nggak? Atau enggak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita juga jarang berdialog ya. Iya. Gitu, bersama Main dengan- lah ke damkar di pos di Merdeka, di sana kita bisa lakukan edukasi juga. Kalau Sabtu Minggu itu suka ada Flying Fox ya. Bu, boleh kita main ke sana random aja Boleh. gitu. Jadi kalian mengenal profesi bukan hanya sebatas anak TK, anak SD, anak sekolah, enggak. Ya, Yang umum pun dewasa boleh ya? boleh. Jadi Kami terima waktu itu SPG dari Honda ya, Bu, kita mau dong main Flying Fox. Oh boleh kita, karena emang lagi terpasang Flying Foxnya ya, instalasinya.
Itu kita kasih, Bu ternyata damkar seperti ini. Oh iya, karena kalian kan cuma ngeliatnya dari luar aja, biar kelihatan kayak gini resikonya. Baru. Ini ide nih buat damkar date. Jadi pacaran sambil Live at damkar ya. live at damkar. Biar tahu. Coba deh pakai kehidupannya. APD, gimana beratnya kami pakai APD yang Oh, kering iya. dan basah. Beda ya APD-nya Beda. ya. Mengangkat Selang apa, tadi. itu ya. Apar juga nggak tahu cara pakai. Bener. Kalau mau tahu rasanya gimana jadi the real superhero tuh jadilah seperti Iya, teman-teman iya, di iya. damkar ya. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih banyak Bu. Terima sekali kasih, lagi. terima kasih. Dan juga terima kasih untuk teman-teman petugas damkar Lainnya di seluruh Indonesia. Ya. Tapi kita punya tagline Bu. Kalau misalnya kita bilang detik sore, Bu Tesi bisa sambut dengan gak cuma hore-hore gitu ya. Boleh Bu ya? Ya, Bu, Boleh. ya. Ada gaya damkar nggak? Nanti bisa dipakai kalau ada gayanya ya. Ada nggak? Nggak ada. Gini. Iya, kita aja. Kita aja sekalian ya. Terima kasih Detikers. Anyway, kita pamit dulu. Besok kita akan ada lagi tentunya. Jangan lupa terus saksikan Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 sore setiap Senin sampai Jumat. Dan waktunya Isa Mangfira pamit. Eduardo Semorangkir dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.